Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru, di mana di sini saya membagikan hal berbeda apa saja yang saya lakukan sama memimpin sebuah perusahaan. Oke, hari ini saya masih akan membagikan tentang tips menjadi sales yang lebih bagus dengan harapan kalau kita menguasai hal seperti ini, kita itu lebih gampang closing. Nah, kenapa kok saya sering kali membagikan tips tentang sales? Karena pada dasarnya sebuah bisnis itu landasannya itu selalu cash flow, dan cash flow itu selalu bermula dari penjualan. Makanya kalau dasarnya belum benar ya susah nih untuk berkembangnya kan. Oke, ya itu ya garis besarnya lah kenapa kok saya lebih sering membagikan tentang sales. Nah, hari ini saya mau membagikan tentang materi apa yang saya ajarkan kepada tim sales saya seperti biasanya. Nah, tim sales saya kebetulan di minggu ini kan seperti biasa kan, latihan, role play dan sebagainya. Saya dapati ternyata mereka itu masih kesusahan untuk mencari alasan sebenarnya dari para customer. Jadi gini, kalau sales pada umumnya biasanya kan menanyakan sesuatu, dijawab customer, lalu berusaha untuk menghandle jawaban customer ini untuk merubahnya menjadi suatu yang bagus sehingga harapannya itu bisa closing. Faktanya, hal yang sebenarnya yang pertama kali disampaikan si customer umumnya itu bukan hal yang sebenarnya. Jadi gini, misalkan ditanya nih, Pak, Bapak mau beli produk A, itu kenapa? Kan nanti customer-nya kan jawab, oh karena begini begitu. Nah, biasanya karena begini begitu itu masih alasan yang permukaan. Dasarnya ini masih banyak. Dan umumnya yang paling dasar itu yang menentukan di emosinya dia. Kan prinsipnya gini, kita jualan itu harus mengandalkan emosi. Kenapa? Karena orang membeli berdasarkan emosi dan membenarkannya berdasarkan logika. Jadi contoh nih, kayak misalkan mau beli handphone. Nah, orang umumnya menawarkan fitur dan benefit dari sebuah handphone. Fitur dan benefit itu selalu di logika. Padahal kalau alasan orang yang sebenarnya beli itu selalu ada emosinya. Mungkin dia mau gengsi, nah gengsi kan emosi. Atau mungkin dia mau misalkan lah dapat beli handphone yang kameranya bagus supaya foto-foto. Tujuannya foto-foto apa? Supaya mungkin dapat pujian. Nah, kalau hasil fotonya nggak bagus, nggak cerah, gimana? Nah, kayak tadi saya kasih contoh, oke, orang mau beli handphone dengan kamera yang bagus. Hal pertama yang disampaikan apa? Oh, supaya saya punya kamera bagus, supaya hasil fotonya bagus. Nah, di dalamnya tadi kan masih ada lagi. Tujuannya apa? Kenapa kok mau fotonya lebih bagus? Kalau sudah bagus, terus kenapa? Nah, semakin dalam, semakin detail ini, itu biasanya yang titik emosinya itu dapat. Dan ketika kita sebagai sales bisa mendapatkan emosinya itu, jualannya, closingnya itu lebih gampang. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Mesti cari yang paling dasar apa? Problemnya yang saya dapati dari tim sales saya, mereka tahu konsepnya, tapi terkadang mereka itu nggak dapet alasan sebenarnya apa. Akarnya itu apa itu mereka nggak dapat. Nah, jadi hal yang ingin saya bagikan hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa menggali lebih dalam, kita bisa dapat akarnya dengan harapan itu emosinya kita dapat. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat ini selalu berkaitan dengan apa dan juga bagaimana. Nah, kalau pertanyaan ini hari ini saya nggak akan bahas karena saya sadari ternyata susah untuk diterapkan kalau kita nggak sering latihan. Nah, tim sales saya sendiri pun sudah sering saya paksa untuk latihan, tapi mereka pun masih masih komen itu, Pak, kok susah ya? Saya tahu konsepnya harus begini begitu, tapi menyampaikan, memikirkan pertanyaan itu kadang susah. Nah, oke, jadi kalau pertanyaan mungkin susah, oke, kita cari tips yang gampangnya. Ada dua hal yang bisa kita dapatkan, ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail. Pertama, itu kita menggunakan body language. Nah, ini mungkin hanya berlaku kalau kita ketemu face to face, itu dengan cara anggukan. Nah, jadi gini. Oh, saya tambahin, anggukan dan juga diam. Contoh ini nih. Kayak tadi mau jualan handphone kan saya tanya, Pak, yang dicari dari handphone ini apa? Dia kan lalu ngomong kan, oh saya mau handphone yang kameranya bagus. Dan ketika saya cuma gini, dan saya diam, umumnya mereka akan memberikan data yang lebih panjang. Kenapa? Karena secara psikologi, orang kalau sudah diam, dalam arti lawan bicaranya diam, itu berarti mereka secara nggak sadar itu menerapkan kalau ayo ngomong terus, aku tahu kamu belum selesai, ngomong terus. Dan sisi sebaliknya, si yang ngomong tadi sadar nggak sadar dia akan merasa apalagi yang harus tak sampaikan, seperti itu.
Nah, harapannya dengan cara kita menerapkan seperti itu, kita bisa mendapatkan hal yang lebih. Jadi contohnya kayak misalkan tadi, Bapak, apa yang Bapak cari dari handphone ini? Dia jawab, oh saya butuh kameranya bagus. Lalu respon saya kan, harapannya dia akan ngomong, ini mas soalnya kamera yang bagus untuk begini begitu. Nah kan sudah dapat detailnya. Hal ini mungkin gampang-gampang susah diterapkan. Gampangnya karena kita tidak perlu latihan khusus, cuma tinggal diam dan mengangguk untuk mengisyaratkan, ayo lanjut, kamu mau ngomong apa, lanjut. Problemnya yang saya tahu susahnya apa? Diamnya ini. Karena pada dasarnya mayoritas nih orang kalau sales diajarinya apa? Harus pintar ngomong. Dan ketika mereka sudah terbiasa harus pintar ngomong, biasanya disuruh diam itu paling susah sekali. Jadi kalau Anda mau menerapkan teknik ini, jadi cuma diam dan mengangguk untuk memancing si customer untuk terus, ya Anda harus nyaman kalau Anda itu nggak ngomong. Oke, kalaupun ini susah, masih ada tips yang selanjutnya. Tips selanjutnya itu adalah kita menggunakan teori cara yang disebut dengan mirroring. Apa itu mirroring? Itu bercermin. Dalam arti gini, kita mencerminkan balik apa yang sudah disampaikan si customer. Nah, apa yang kita cerminkan balik itu dengan cara kita mengucapkannya kembali persis kata-kata yang disampaikan si customer. Contoh kayak tadi kan, saya kan nanya, Pak, apa yang Bapak cari dari handphone? Nah, si customer ngomong, oh saya cari handphone yang kameranya bagus. Respon saya menggunakan mirroring, saya bisa gini, kamera yang bagus. Nah, ketika gitu umumnya mereka akan menimpali lagi kan, oh ya saya butuh kamera yang bagus untuk bla 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 bla, misalkan untuk selfie-nya supaya bagus. Saya bisa mirroring lagi nih, selfie yang bagus Pak. Dia akan jawab lagi, oh ya soalnya saya senang selfie, kebutuhannya begini begitu. Nah contohnya itu. Jadi konsep mirroring itu adalah kita menyampaikan balik kata-kata yang disampaikan oleh si customer tadi, si lawan bicaranya kita. Setidaknya Anda memilih 2 atau 3 kata. Jadi kayak tadi kan, oh saya butuh kamera yang bagus, saya pakai 3 kata kan, kamera yang bagus. Lalu dia kan jawab, oh ya karena saya suka selfie. Nah saya bisa pilih 2, suka selfie. Nah kurang lebih seperti itu. Harapannya ketika kita mirroring dengan yang perlu diperhatikan mungkin intonasi kita bicara itu harus mencerminkan bahwa kita ini ingin tahu lagi. Karena dengan seperti itu nanti dia akan berusaha untuk menyampaikan kembali apa sih informasi yang belum disampaikan sebelumnya. Nah, kalau pertanyaan sekarang mirroring ini seberapa efektif? Jawabannya kalau menurut saya sih sangat efektif. Terus terang, saya baru belajar mirroring ini nggak lama, mungkin dalam waktu 3-4 bulan belakang. Saya pun belum terbiasa untuk selalu menggunakan secara berurutan seperti tadi. Tapi saya mencoba untuk menerapkannya ketika saya berbicara. Hasilnya, mau itu kondisi role play, mau itu kondisi asli, nyata, ketika saya mirroring, mereka selalu menyampaikan lagi. Mereka akan berhenti menyampaikan ketika itu sudah benar-benar yang paling dasarnya, paling pokoknya ya sudah, mereka akan selesai. Nah, jadi seberapa efektifkah mirroring ini? Ya sangat efektif, tinggal kita biasa nggak. Ketika saya belajar teknik mirroring ini, hal yang menghalangi itu adalah rasa nggak nyaman. Karena saya merasa ketika saya melontarkan balik kata-kata yang sama persis, itu ada rasa kok aneh ya, kok ganjel seperti itu. Nah, ketika Anda merasakan ini jangan khawatir, lakuin terus aja, itu akan nyaman. Nah, contoh kayak tadi kan, saya sudah mulai cukup nyaman untuk melakukan itu. Nah, saya harap dari hari ini Anda bisa belajar bahwa rule nomor 1 yang harus kita lakukan adalah kita dapat akarnya apa. Jadi jangan puas ketika customer ngomong sesuatu, berusahalah gali lebih dalam. Kalau kita tidak bisa gali lebih dalam, biasanya kita tidak dapat akar permasalahannya dan biasanya cuma muter-muter, closingnya itu susah. Caranya kan tentu ada 3. Kita bisa menanyakan pertanyaan tepat, kita bisa melakukan body language dengan mengangguk ini dan diam. Kata kuncinya itu mengangguk dan diam. Dan yang terakhir yang paling gampang, paling simple, mirroring. Lontarkan balik apa kata-kata yang disampaikan si customer tadi. Oke, hari ini hanya itu saja yang saya bagikan. Semoga bisa membantu Anda untuk bisa meningkatkan penjualan. Kalau Anda sales, semoga Anda bisa menerapkan ini.
Kalau kaku di awal, ya Anda berarti perlu latihan yang lebih lagi. Oke, sampai sini dulu hari ini dan sampai jumpa di Be Different yang selanjutnya.